Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis lamaran pekerjaan atau job application letter dan bagaimana menulis curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. 1, 2, 3, come on! Next is about the generic structure of job application letter. Di sini ada struktur teks, bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada applicant's address, yaitu tuliskan nama Anda sebagai pelamar ya. Applicant address itu adalah alamat si pelamar. Yang pertama, your name, nama Anda. Your address, alamat Anda. Your telephone number, nomor yang dapat dihubungi, nomor telepon Anda. Your email address, atau alamat email. Kemudian di bawahnya tulis tanggal. Selanjutnya ada employer's address, artinya alamat si perusahaan tersebut. Nah, apa nama perusahaannya? Di sini employer's address adalah orang yang menyeleksi Anda sebagai pelamar kerja untuk diwawancarai. Jadi biasanya employee ini adalah seorang HRD atau Human Resource Department, SDM, bagian sumber daya manusia. Sebutkan di situ employer's name, kepada yang terhormat Bapak siapa, terus lalu jelaskan jabatannya apa. Biasanya di sini yang menyeleksi para pelamar kerja adalah seorang HRD yang memiliki jabatan sebagai Human Resource Department atau bagian sumber daya manusia. Company's name, selanjutnya nama perusahaan. Nama perusahaannya apa? Lalu company's address. Company's address ini adalah alamat di mana perusahaan tersebut terletak. Next, salutation, salam. Dear, yang pertama, dear kepada yang terhormat. Lalu kita masuk ke paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Next, closing. Yuk, kita cek apa saja isi di paragraf pertama. Check it out. Paragraf pertama berisi explain the basic reason for the application letter. Jelaskan alasan umum mengapa Anda menulis surat lamaran pekerjaan ini. Which job are you applying for? Job mana atau pekerjaan mana yang akan Anda lamar? When and where did you see the position advertised? When, kapan, dan di mana Anda melihat posisi tersebut diiklankan. If it is not advertised, jika itu tidak diiklankan, state how you got the information about the vacant position. Dan jelas, jika itu tidak diiklankan, dari mana? Jelaskan di situ dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut. Bagaimana Anda tahu bahwa posisi yang sekarang Anda ingin lamar itu kosong? Next, kita masuk ke paragraf kedua, body of the letter. Demonstrate confidently that your skill, background, and experience are suitable with the desired job requirement. Jelaskan atau demonstrasikan secara pede atau percaya diri tentang skill kamu atau kemampuan kamu, background, latar belakang yang Anda miliki atau edukasi atau sekolah dari mana, seperti itu dijelaskan. Terus experience are suitable, dan beberapa pengalaman yang cocok dengan persyaratan pekerjaan yang saat ini dibutuhkan. Next, mention specific qualification. Jelaskan kualifikasi yang spesifik yang mana Anda dapat diterima oleh perusahaan yang dibutuhkan. Maksudnya, jelaskan Anda punya kemampuan apa yang mana perusahaan tersebut butuhkan. Next, mention how your personal skill enhance. Dan jelaskan bagaimana personal skill, kemampuan personal kamu dapat meningkatkan dan mensupport your technical abilities. Kemampuan teknis kamu
atau kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, dan katakanlah that you would highly regard an opportunity. Katakanlah jika Anda sangat berterima kasih dengan kesempatan jika berkaitan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Paragraf yang ketiga. State your availability for an interview or test and include your contact number or email. Katakan bahwa Anda bersedia untuk mendapatkan interview dengan segera atau tes apapun yang mana diadakan oleh perusahaan, dan masukkanlah nomor kontak number atau email kamu. Karena kontak number dan email kamu sudah ada di atas, jadi tidak usah ditulis. Di sini katakan saja bahwa Anda bersedia untuk mendapatkan interview atau tes yang akan diadakan oleh perusahaan tersebut. Closing, yours sincerely atau yours faithfully. Di sini dengan hormat saya, signature nama kamu. Mari kita review contoh application letter. Yang pertama, nama Hendra, dia berasal dari Jalan Semangka, Pekanbaru, nomornya dan emailnya, tanggal. Nah, di sini jelaskan siapa orang yang akan menginterview Anda itu, Mrs. Laila Purnama atau siapa. Terus dia sebagai apa jabatannya, personal manager atau HRD. Perusahaannya apa? Di sini Sky Blue Automotors di Jalan Sejahtera Pekanbaru. Kepada Mrs. Laila Purnama. Mari kita lihat di paragraf pertama. Saya menulis surat lamaran pekerjaan ini sebagai posisi mekanik motor yang telah di-advertise, itu diiklankan di Horizon Post newspaper, di newspaper koran Horizon Post pada hari Sabtu November 2019. As you can see from my enclosed curriculum vitae, seperti yang Anda lihat di dalam kurikulum vitae saya, my qualification match, kualifikasi saya itu match atau cocok dengan apa yang dibutuhkan di posisi ini. Next, paragraf selanjutnya, saya berasal atau saya telah lulus dari SMK mana itu? Karya Bangsa Palembang Majoring di bidang mesin otomotif. Lalu my internship, saya pernah magang di PT Walifit Teknik Palembang. Lalu kalimat selanjutnya, I assisted them, dan saya membantu mereka di perbaikan umum dalam berbagai merek motor. Paragraf selanjutnya, I am a fast learner. Jelaskan di situ kemampuan Anda atau kelebihan Anda. Anda apakah si pelajar yang cepat ataukah Anda pekerja keras? Saya dapat bekerja dalam tim atau bekerja sendiri. Dan beri apresiasi, ucapkan terima kasih. I greatly appreciate the time. Saya sangat mengapresiasi waktu Anda, waktu untuk mereview kualifikasi yang saya berikan dalam application letter ini, dan kesempatan untuk interview saat ini. Jadi si pelamar pekerja ini mengucapkan terima kasih banyak kepada si penginterview untuk waktu yang telah diberikan. I can be reached by phone or email anytime. Saya dapat dihubungi melalui telepon atau email kapan saja. Terima kasih atas your kind attention, atas perhatian Anda. Yours sincerely, namanya Hendra Harjuna. Berikut beberapa contoh kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Ada profil, Anda kemampuannya apa saja, kemudian hobi atau interest, minatnya di bagian apa, skills, itu kemampuan Anda dalam mengorganisasi sesuatu, dapat presentasi dengan baik atau bagaimana, sesuai dengan kemampuan Anda. Education, pendidikan dari mana saja. Lalu area manager, branch manager, supervisor, production staff juga dia sudah pernah bekerja sebagai
area manager, branch manager pada tahun-tahun tersebut. Referensi. Nah, referensi di sini penting karena si pembaca lamaran kerja kamu itu akan membaca referensi. Kamu tuh dapat dijadikan referensi nggak sih untuk bekerja di sini gitu. Siapa saja sih yang mendukung kamu untuk bekerja di perusahaan saya ini? Jika tadi adalah salah satu contoh bagaimana cara menuliskan surat lamaran pekerjaan, nah di slide selanjutnya ini adalah contoh lamaran pekerjaannya Miss Vivi dulu waktu Miss Vivi masih kuliah. Agak sedikit berbeda tapi isinya tetap sama. Jelaskan bagaimana kemampuan Anda, atau jelaskan bagaimana dia akan menghubungi Anda suruh interview ketika kamu dipanggil untuk interview. Terus lampirkan kurikulum vitae, itu sudah pasti, atau transkrip nilai dan foto, pas foto. Silahkan dibaca. Dalam penulisan kurikulum vitae juga bisa berbeda-beda. Di sini ada contoh lagi, ada kurikulum vitae-nya si Fajar Gatot Kaca. Ya, personal datanya apa saja, nama, DLL-nya, terus education, dia pendidikan dari mana, employment itu adalah dia pernah bekerja di mana, training, dia pernah mentraining orang-orang ataukah dia yang ditraining, organisasi apa saja yang pernah dia ikuti, hobi dan minat dan hobinya di sini. Terus lanjut tuliskan referensi. Anda mendapat referensi dari Pak siapa atau Bu siapa. Cari referensi di sini orang-orang yang terkenal. Maksud ketika interview tersebut. Misal, ketika Anda diinterview, si penginterview itu pasti membaca surat lamaran kerja Anda dan langsung ke bawah biasanya dilihat referensinya itu dari siapa, seperti itu. Direkomendasikan oleh siapa. Makanya jika referensi di sini adalah orang yang terkenal, maka insya Allah langsung lolos kayak gitu. Kalau kebanyakan orang-orang Indonesia jarang menggunakan referensi. Di sini juga Miss lampirkan kurikulum vitae-nya Miss, Eka Novianti, contact information, personal information-nya apa, lalu work experience, pengalaman bekerja di mana, Miss pernah bekerja di mana saja, education details, background edukasi atau background pendidikan Miss di mana saja, pernah belajar di mana. Next, organization experience, pengalaman berorganisasi di mana. Jika kalian mampu menuliskan awards atau prestasi, bisa dilampirkan awards di kurikulum vitae kamu, dituliskan di situ dari tahun berapa sampai tahun berapa Anda memenangkan suatu perlombaan apa. Yang terakhir, skill and interest, kemampuan dan interest kamu, minat bakat kamu di mana, seperti itu. Nah, kemungkinan di sini Miss tidak akan langsung jelaskan tentang pasif aktif dan passive voice ya. Kita lanjutkan saja di next time. Jadi pembahasan kali ini hanya membahas tentang bagaimana cara menuliskan job application letter atau surat lamaran pekerjaan, serta cara membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup dengan baik dan benar. Sekian dari Miss Vivi. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui kontak WA atau dan lain-lain. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol like-nya ya, dan klik tombol subscribe. Boleh beri komentar Anda, dan boleh juga dibagikan kepada teman-teman.